Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rakib Jamari dari Pekanbaru Riau, Indonesia. Syukur Alhamdulillah pada pagi hari ini saya akan berbincang-bincang dengan Bapak Ibu saudara para pendengar sekalian tentang ilmu-ilmu hitam. Masya Allah, tentang ilmu-ilmu hitam. Pak Ibu saudara sekalian, kira-kira 50 tahun yang lalu, di saat saya berumur 10 tahun, ayah kandung saya meminta ilmu hitam kepada abang kandungnya. Karena abang kandungnya ini lama tinggal di daerah pedalaman Kampar Kiri, di mana banyak suku-suku pedalaman mempunyai ilmu yang sangat tinggi. Ilmu dari abang saya itu, abang ayah saya itu sangat tinggi sekali. Tapi hidupnya miskin, susah, tidak punya rumah, dan tidak punya pekerjaan tetap. Namun ilmunya dalam bidang pengobatan, kekuatan, hal-hal yang berkaitan dengan yang gaib itu luar biasa. Nah, jadi ketika abang kandung dari ayah saya ini agak sakit-sakitan, mulai masuk hari tua, dikhawatirkan dia cepat meninggal dunia, maka ayah kandung saya meminta ilmu itu kepada abangnya yang dia panggil Onga. Katanya, Anga, berikanlah ilmu itu kepada Adinda, supaya Adinda dapat pula mendapat kekuatan di rantau orang ini. Tempat perantauannya dari daerah Kampar ke Kuala Kampar, Penyalai. Nah, waktu itu menjawablah Ongahnya itu tadi. Namanya Pak Ba'atan. Pak Ba'atan ini menjawab, wahai adikku, ilmu yang terbaik itu adalah ilmu kamu. Kamu sholat, kamu membaca Al-Quran, mengajar anak-anak mengaji, kemudian engkau berkebun, berusaha dengan usaha sendiri. Itulah ilmu yang terbaik. Janganlah meminta ilmu-ilmu hitam kepada abang. Ilmu itu tidak baik. Ilmu apa yang abang tidak dapat? Mantra-mantra apa yang tidak abang kuasai? Jin-jin yang mana yang tidak abang jadikan teman? Akan tetapi itu tidak baik, dek. Ilmu kamu inilah yang membaca Al-Quran, berkata lurus, berjalan lurus, berkata benar. Itulah ilmu yang tertinggi, mengalahkan ilmu yang mana-mana pun yang ada di atas dunia. Jadi kesimpulannya, tidak jadilah abang kandung dari ayah saya ini yang dukun terbesar di daerah Kampar Kiri, tidak jadi dia memberikan satu ilmu apapun kepada ayah kandung saya. Apalagi ayah saya, kandung saya ini orang-orang banyak zikir, orang berterikat, dan jabatan terakhirnya di dalam ilmu yang tua-tua, ilmu keterikatan, dia adalah khalifah yang dipanggil Angku Saleh di Kuala Kampar. Nah, jadi ketika saya akan meninggalkan Penyalai, Kuala Kampar, saya akan sekolah di Bangkinang, kemudian pindah ke Pekanbaru. Tentulah saya akan berjauhan dari orang tua, tidak punya kekuatan apapun. Maka ayah saya lihat selalu berteman dengan orang-orang berilmu, orang-orang terhebat, termasuk dukun-dukun yang mengobati orang di Kuala Kampar, Penyalai. Lalu saya katakan, ayah, Ananda akan pergi lagi, tidak nanti bersama ayah lagi. Berikanlah kepadaku suatu ilmu yang untuk menguatkan tubuhku,
untuk menguatkan badanku, menguatkan pergaulanku. Pokoknya ada pegangan lah kalau Ananda itu pergi ke tempat orang lain. Jadi apa jawab ayah saya itu tadi? Ilmu yang terbaik, yang tertinggi itu adalah Al-Quran. Jadi kata saya, iya, ayat Al-Quran yang mana yang harus Ananda hafal, yang harus Ananda amalkan? Nah, itulah yang terbaik. Jadi jawabnya, ilmu di dalam Al-Quran kalau untuk kekuatan itu adalah ayat-ayat Al-Quran yang banyak mengandung Asmaul Husna katanya. Wow. Yang mana itu ayah? Yang banyak mengandung Asmaul Husna. Lalu dia ambil Al-Quran, dia ambil surat Al-Hasyr. Hafalkanlah ini nak katanya. Ayat ini ketika ayah dulu ke Singapura, hanya melewati sampan perahu dari Kuala Kampar ke Singapura, kemudian dihantam oleh ombak badai. Inilah doa yang ayah baca, yang ayah ambil dari Al-Quranul Karim. Maaf Bapak Ibu Saudara sekalian, ini bukan batuk corona, tapi ini adalah batuk karena keringnya tenggorokan. Nah, baik Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi ayah saya mengajarkan di dalam surat Al-Hasyr, hafallah ini nak, pahami artinya. Nah, lalu saya membacanya. Awal ayatnya bunyinya, Huwallahul ladzi la ilaha illahu Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaimin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jadi surat itu adalah surat yang ke-59, surat Al-Hasyr, yang akhirnya ketika saya belajar seni Al-Quran, ayat ini termasuk ayat yang saya hafal untuk menerapkan seni-seni Al-Quran, mulai dari seni yang paling rendah yang namanya Abayati, yang paling rendah lagi Abayati, Husaini, sampai kepada yang paling tinggi Nihawat. Ayat inilah yang selalu saya senikan dengan tujuan pertama menghafalkan ayat-ayat yang disuruh dihafalkan oleh ayah orang tuaku. Yang kedua, saya ingin mendapatkan seni membaca Al-Quran dari guru-guru saya di Air Tiris, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Nah, jadi ada dua manfaat. Pertama, manfaat hafalan. Yang kedua, manfaat dapat seninya, seni membaca Al-Quranul Karim. Sehingga waktu saya remaja dahulu, ketika umur belasan tahun, ada peringatan Isra Mi'raj, Maulid Nabi, pengajian di surau-surau di musola. Siapa yang akan baca Al-Quran? Tidak ada yang menunjuk. Lalu kata orang itu, ya rakib sajalah, rakib jemari sajalah baca Al-Quran. Lalu saya tanpa persiapan, saya maju ke depan, Al-Qurannya pun tidak saya buka, langsung saya baca. Itu surat Al-Hasyr yang bunyinya begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, masih panjang ayatnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Sengaja saya baca awalnya saja karena saya batuk. Nah, nanti kalau saya sudah sembuh batuk saya bacakan secara full. Tapi pesan yang ingin saya sampaikan dari ayat itu tadi, ayah saya mengatakan dalam prakteknya ketika berada di lautan menghadapi ombak, badai, dan kekuatan-kekuatan gaib yang tidak terduga, itulah ayat yang dia baca untuk menolaknya. Itulah modalnya. Pada surat Al-Hasyr, dan di dalam ayat itu ada dinyatakan huwallahu alladzi la ilaha illahu huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, itulah ayat-ayat yang dipesankan oleh ayah saya waktu kecil dahulu untuk dihafal dan sering dibaca. Beliau sudah wafat dalam umur 86 tahun. Kira-kira 15 atau 20 tahun yang lalu. Iya Pak, sudah ada ya? 20 tahun yang lalu. Beliau wafat di Kuala Kampar. Penyalai di saat itu saya di Jakarta. Ada kegiatan di LPMP Provinsi Riau, ada kegiatan di Jakarta. Jadi saya hanya mendapatkan telepon dari keluarga bahwa sang ayah telah pergi untuk selamanya. Masya Allah. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kembali kepada ayat itu tadi. Setelah saya baca, saya simak, memang ayat itu banyak sekali mengandung Asmaul Husna. Nah, rupanya menurut orang-orang yang ahli dalam bidang ilmu tenaga gaib, rupanya Asmaul Husna ini mampu mengalahkan kekuatan gaib yang bagaimanapun kuatnya di alam semesta ini. Karena kekuatan yang sesungguhnya paling kuat hanyalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kekuatan jin, kekuatan iblis, kekuatan apapun yang bisa menandingi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah,
Untuk mendapatkan kekuatan itu ada persyaratannya. Persyaratannya yang pertama, selalu memuji Allah, membaca alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian selalu memuji Rasulullah. Bukan baca memuji Allah dulu, kemudian bersyahadat. Diulang-ulangi syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kemudian sering membaca salawat. Paling kurang salawat itu Allahumma sholli ala Muhammad. Yang lengkapnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Maaf Bapak Ibu, saudara sekalian. Nah, itu tadi baca salawat, ya, memuji Allah, kemudian bersyahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan kemudian baca salawat. Nah, kemudian selalu mendekatkan diri kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sepertinya yang saya sampaikan itu seperti rukun khutbah, ya. Khutbah Jumat memang itu rukunnya. Tetapi itu secara formal memang dalam ibadah formal seperti sholat Jumat, hari raya dan yang lainnya. Tetapi dalam penerapan kehidupan sehari-hari juga demikian. Cuma sholawat yang dibacakan itu tidak lagi seperti sholawat dasar yang disampaikan itu. Ada sholawatnya yang lebih panjang sesuai dengan keadaan yang kita hadapi. Membaca ayat Al-Quran juga yang ada Asma'ul Husna tidaklah tergantung kepada surat Al-Hasr yang saya bacakan itu tadi. Banyak ayat-ayat yang lain, misalnya di dalam surat Ar-Rahman, berapa banyaknya itu, surat Al-Kahfi, berapa banyaknya itu. Nah, berkembanglah. Nah, begitu juga sholawat, ya, pujian kepada Allah. Banyak ayat-ayat mengandung pujian, kemudian mengandung sholawat, dan mengandung sinyal untuk dekat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali. Nah, karena itu pada yang terhormat, dalam perkembangan ilmu pengetahuan berikutnya, nah, menjadilah ayat yang 30, Al-Quran yang 30 juz itu, nah, yang terdiri dari 114 surat itu seluruhnya harus kita pelajari. Dan banyak orang yang sudah hafal Al-Quran 30 juz. Nah, bagi kita, terutama saya pribadi, harus menambah setiap hari, paling tidak satu ayat. Bukan saja harus menambah hafalannya, lebih-lebih lagi harus ditambah pemahaman dan pengamalannya. Mengamalkan satu ayat untuk seterusnya. Mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikianlah Bapak Ibu yang terhormat. Nanti kita sambung lagi pada pembicaraan berikutnya yang berkaitan dengan ilmu gaib, tenaga kekuatan luar biasa yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim, yang sifatnya adalah doa-doa dan memuji-muji Allah, yang menyebut namanya, yang disebut dengan nama yang baik atau Asmaul Husna. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu lagi pada bincang-bincang berikutnya. Saya M. Rakib Jamari mengundurkan diri dari hadapan Anda. Sampai ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sekarang kita berada di Jalan Arifin Ahmad di depan Purna MTQ, Pekanbaru, Riau, Indonesia. Nah, sebentar lagi belok kiri menuju Jalan Sudirman. Nah, ini mulai memasuki Jalan Sudirman. Daerah ini namanya daerah Tanggerang. Nah, ini dia. Ya, jalan-jalan tidak begitu padat karena kantor-kantor belum dibuka. Kalau seandainya hari-hari normal seperti biasa, ini sempit karena lalu lintas kendaraan sangat padat. Tapi sekarang agak longgar. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Shadaqallahul adzim. Nah, inilah daerah Tanggerang, di mana jalannya sedikit agak longgar. Mudah-mudahan kita berhasil mencapai ke tempat tujuan sesuai dengan diniatkan dari awal. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.